Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah dari kelas 1 CPJKR dengan NPM 205205556. Di sini saya dari kelompok 3 ingin membahas pembelajaran dari akuatik, di mana pembelajaran akuatik ini ada 4 materi yang akan dibahas oleh kelompok 3. Yang pertama itu ada definisi, didaktik, dan metodik yang akan dibahas oleh Anissa Nurul Pratiwi. Yang kedua itu ada definisi tenaga pendidik atau guru yang akan dibahas oleh Arlen Kania Mailardi. Yang ketiga itu ada tentang pembelajaran akuatik yang akan dibahas oleh Palahudin. Dan yang keempat, yang terakhir itu ada pembelajaran renang atau renang yang akan dibahas oleh saya sendiri. Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, yaitu definisi, didaktik, dan metodik yang akan dibahas oleh Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Pratiwi dari kelas PJKR 1C dari kelompok 3 dengan NPM 205200026. Yang pertama ada didaktik. Didaktik adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani didachein, yang berarti saya mengajar atau ilmu mengajar atau ilmu yang mempelajari dan memberi syarat-syarat umum yang diperlukan untuk memberikan pelajaran dengan baik kepada murid atau orang lain. Didaktik atau ilmu mengajar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada didaktik umum. Didaktik umum adalah ilmu yang memberikan prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan penyajian bahan pelajaran agar anak dapat menguasai suatu bahan pelajaran. Yang kedua ada didaktik khusus, yaitu membicarakan tentang cara mengajar mata pelajaran tertentu di mana prinsip didaktik umum digunakan. Didaktik khusus ini disebut juga metode, yang berarti mengajar dengan prosedur. Selanjutnya ada metodik. Secara harfiah, metodik berasal dari kata metode atau method. Metode berarti suatu cara kerja yang sistematik dan umum. Metodologi searti dengan kata metodik, yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi. Metodik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada metode umum, yaitu pengetahuan yang membahas cara-cara mengajarkan suatu jenis mata pelajaran tertentu. Secara umum artinya jalan pelajaran beserta kesulitan-kesulitan pada suatu mata pelajaran tertentu. Yang kedua, metode khusus, yaitu pengetahuan yang membentangkan cara-cara mengajarkan jenis pelajaran tertentu secara mendetail. Menurut Usmana pada tahun 2003, setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan dilihat dari berbagai sudut. Namun yang penting bagi guru, metode manapun yang digunakan harus jelas tujuan yang akan dicapainya. Penggunaan metode sehebat apapun, apabila guru kurang mahir dalam pelaksanaannya, justru akan menjadi bumerang bagi proses pembelajaran. Siswa justru akan kurang memahami apa yang disampaikan guru dan materi yang disampaikan tidak akan tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlen Kania Mailardi. Saya dari kelas PJKR 1C dengan nomor NPM 205200368. Di sini saya akan menjelaskan tentang tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik
perguruan tinggi. Lalu yang kedua, di sini ada tugas guru yang utama adalah mengajar. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Guru diharapkan mampu menjelaskan materi kepada siswa secara profesional dan benar, dan harus sabar. Kenapa demikian? Agar materi yang disampaikan atau ilmu yang disampaikan oleh guru itu tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa, mahasiswi atau siswa-siswinya. Lalu yang ketiga di sini ada pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi atau peserta didik untuk bertanya, dan guru dapat menjelaskan berbagai ilmu pengetahuan dengan baik dan menyampaikannya secara total atau informasi dengan baik dan benar. Lalu di sini ada pendidik mempunyai dua arti, dengan arti yang luas dan arti yang sempit. Dalam arti luas, seorang pendidik adalah semua orang yang berkewajiban membina peserta didik. Dalam arti sempitnya, di sini pendidik adalah orang yang dengan sengaja dipersiapkan menjadi guru atau dosen. Guru dan dosen adalah jabatan profesional, sebab mereka mendapatkan tunjangan profesional dari negara. Jadi guru harus bekerja dengan profesionalnya agar dapat menyampaikan semua ilmu pengetahuan, materi-materi yang ada sesuai dengan mata kuliah atau pembelajarannya dengan baik dan benar dan profesional tentunya. Baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Palaudin, NPM 205-206-07. Di sini saya meneruskan atau kebagian menerangkan rangkuman dari kelompok 3 kebagian di olahraga akuatik. Secara sederhana, olahraga akuatik merupakan segala macam atau jenis olahraga yang kegiatan atau aktivitasnya berhubungan dengan air. Jika dilihat dari definisinya, maka kita bisa melihat ada cukup banyak kegiatan olahraga yang berhubungan dengan air. Beberapa jenis olahraga akuatik yang paling dikenal di dunia diantaranya yaitu renang indah, polo air, arum jeram, loncat indah, snorkeling, menyelam, scuba, kano, kayak, dan selancar. Adapun manfaat olahraga akuatik bisa mengurangi resiko penyakit kronis, mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, bahkan bisa memperkuat tulang dan sebagainya. Karena olahraga akuatik terutama di renang, anggota tubuh kita itu gerak semua, jadi bisa dibilang olahraga yang aktif lah, yang sangat banyak geraknya. Terima kasih. Semua itu yang bisa saya sampaikan di olahraga akuatik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, yang keempat itu renang, di mana renang ini ada beberapa ahli yang menyebutkan pengertian dari renang. Menurut Budi Ningsih, renang adalah satu antara olahraga yang dilakukan dengan menggunakan badan di air, seperti menggunakan kaki, tangan, sehingga badan terapung di permukaan air. Sedangkan menurut Muhajir ini mengatakan renang adalah olahraga yang menyehatkan, sebab hampir semua otot tubuh digerakkan sehingga otot dapat berkembang dengan pesat dan kekuatan perenang pun di sini bertambah meningkat. Dan menurut Abdullah itu renang bisa disebut dengan satu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun di air laut
atau asin gitu ya. Dan yang keempat itu menurut Erlangga, di mana menurut Erlangga di sini renang merupakan olahraga air yang sangat menyenangkan. Di mana kenapa menyenangkan? Karena renang di sini bermanfaat bagi kekuatan otot, tubuh, jantung, paru-paru, sehingga dapat membangkitkan perasaan berani. Kenapa disebut perasaan berani? Karena kita mampu gitu bisa berenang di dalam air atau menyelam di dalam air. Lalu dari beberapa ahli tersebut kita bisa disimpulkan gitu, renang itu merupakan bagian dari olahraga air yang mengharuskan atletnya untuk melakukan gerakan yang efektif dan efisien, di mana hal tersebut dikarenakan dalam cabang olahraga ini menuntut kecepatan yang maksimal di dalam penggerakan di dalam air. Media dalam cabang olahraga ini adalah air. Yang paling utama itu air ya, karena air memiliki tekanan dan kepadatan yang menimbulkan tekanan multimediasional, yang artinya seseorang yang melakukan aktivitas renang akan merasakan tekanan air pada setiap arah ketika bergerak. Lalu latihan lebih lama di permukaan air memerlukan lebih banyak energi dan memberikan hasil kebugaran keseluruhan yang lebih besar untuk orang yang melakukan keadaan renang tersebut. Lalu lalu selanjutnya induk dari renang itu induk Organisasi Internasional Olahraga Renang itu ada PINA, di mana PINA ini yang artinya Federation International Nation Amateur. Terdapat beberapa gaya yang dikemukakan oleh PINA, diantaranya gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Lalu yang terakhir itu masuk ke peralatan untuk renang. Peralatan untuk renang di sini peralatan yang dibutuhkan saat melakukan renang. Dimana yang pertama itu baju dan celana renang. Baju dan celana renang kita wajib ya memakai baju dan celana renang karena. Yang kedua itu ada kacamata renang. Kenapa harus memakai kacamata renang? Itu biasanya dipakai untuk pemula, dimana biar tidak masuk ke mata gitu. Terus pelampung renang ini biasanya peralatan yang baru mengenal atau baru latihan untuk mulai melakukan renang gitu. Seperti pelampung renang kan buat membantu biar kalau kita tenggelam bisa terapung gitu. Terus topi renang dan kaki katak. Lalu yang terakhir itu ada full boys. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.